Selamat datang di sesi kupas tuntas kita. Pernah nggak sih Anda merasa yakin banget soal sesuatu? Pokoknya yakin sih yakin-yakinnya. Tahu-tahu keliru total. Hahaha, sering ya kayaknya. Kita semua pernah lah ngalamin itu. Iya kan? Nah, hari ini kita mau coba selami nih topik soal kesalahan. Sesuatu yang ya kerap banget sama kita, tapi sering bikin malu, atau bikin kesel, atau malah kita hindarin ngomonginnya. Betul. Kenapa ya kita gampang banget salah, padahal kadang udah mikir mateng-mateng? Itu dia. Dan apa sih sebetulnya makna di balik salah itu? Apakah cuma sekedar gagal? Sumber kita kali ini menarik. Kutipan-kutipan dari buku keren, judulnya Being Wrong. Penulisnya Catherine Schulz. Buku ini kayak ngajak kita bertualang gitu, memahami kenapa dan gimana kita bisa keliru. Being wrong. Judulnya ada udah provokatif ya. Iya. Dan misi kita di sini, kita mau coba bongkar pandangan umum lah, yang biasanya nganggap salah itu ya jelek, tanda kurang pintar, gitu-gitu. Kita mau lihat gimana sih justru kapasitas buat salah itu malah jadi bagian penting dari cara kita mikir, cara kita tumbuh sebagai manusia. Gimana, siap? Siap banget. Dan ini penting loh dibahas. Karena itu tadi, pandangan kita soal salah itu sendiri jangan-jangan keliru juga. Nah, bener. Kita sering diajarin kan, salah itu memalukan, tanda kelemahan, nggak kompeten. Padahal kalau menurut buku ini, kemampuan berbuat salah itu justru nyambung banget sama kualitas-kualitas manusiawi kita yang keren. Kayak imajinasi, optimisme, empati juga loh, bahkan keberanian. Wah, menarik. Jadi bukan penyimpangan ya, tapi bagian dari paket jadi manusia gitu. Bisa dibilang gitu. Kesalahan itu bukan bug, tapi fitur. Fitur yang vital malah buat kita belajar, buat kita berubah. Jadi, kesalahan pertama kita mungkin justru cara kita memandang kesalahan itu sendiri ya. Semacam meta mistake gitu. Tepat sekali, istilah yang bagus tuh, meta mistake. Anggapan umum itu malah bisa menghalangi kita buat belajar dari pengalaman salah itu. Ingat nggak kutipan Benjamin Franklin yang disebut di buku? Oh iya, yang bilang kalau kesalahan itu jendela buat memahami sifat alami manusia. Nah, itu dia. Kesalahan nunjukin pikiran kita yang imajinatif, kapasitas kita yang ya nggak terbatas. Buat keliru juga sih, haha. Iya juga. Jadi tujuan kita sekarang, sejalan sama buku ini, adalah coba lebih akrab lah sama kerapuhan kita ini. Istilahnya fallibility ya. Betul. Coba perluas cara kita ngomongin soal salah. Dan mungkin coba deh tahan sebentar di perasaan, aduh gue salah itu yang biasanya pengen cepet-cepet kita lewatin atau lupain. Oke, mungkin buat Anda yang lagi dengerin, coba inget-inget deh, kapan terakhir kali Anda merasa malu banget karena salah. Nah, mungkin setelah obrolan ini, Anda bisa lihat pengalaman itu dari kacamata yang sedikit beda. Oke, mari kita mulai dari sini. Kalau salah itu emang bagian dari kita, kenapa sih rasanya sering nggak enak banget? Dan yang lebih bikin penasaran, kenapa kita bisa begitu yakin sama sesuatu padahal faktanya ya jauh panggang dari api. Nah, ini dia nih bagian yang seru. Rasa yakin itu bisa kuat banget rasanya. Kayak kita lagi ngelihat realitas tuh langsung plek tanpa filter apa-apa. Bener, kayak udah paling bener sedunia gitu ya. Iya, di buku ada contoh ekstrim soal Hannah. Dia ini seorang wanita buta, tapi karena sindrom langka, dia merasa bisa ngeliat. Dia bisa deskripsiin wajah dokternya dengan detail, padahal ya nggak ada apa-apa di sana secara visual buat dia. Rasa taunya itu absolut buat dia. Wow, itu luar biasa sih. Tapi mungkin itu kasus langka ya. Kalau dalam skala yang lebih kecil, kita juga sering gitu kan. Misalnya soal ingatan nih. Nah, iya ingatan. Kita sering punya memory flashback. Ingatan yang rasanya super jelas, super detail soal kejadian penting atau mengejutkan. Kayak serangan 911 atau mungkin momen pribadi yang dramatis. Bener, rasanya kayak baru kemarin kejadiannya. Detailnya ingat semua. Tapi ternyata penelitian nunjukin nggak gitu juga. Studi klasik Ulrich Neisser soal ledakan pesawat ulang-alik Challenger itu nunjukin meskipun orang merasa yakin banget sama ingatannya, seiring waktu detailnya itu memudar, berubah, sama aja kayak ingatan biasa. Ngikutin kurva lupa Ebbinghaus juga ternyata. Jadi, keyakinan kita kalau ingatan kita itu akurat banget, itu sendiri bisa jadi ilusi ya. Bisa jadi, rasa yakinnya itu yang kadang lebih kuat dari akurasi faktualnya. Terus, ada lagi nih, istilah menarik.
Confabulation. Ini maksudnya apa? Apa bedanya sama bohong? Beda. Confabulation itu bukan niat bohong. Lebih ke otak kita secara otomatis ngarang cerita buat ngisi bagian yang kosong dalam ingatan atau buat bikin sesuatu jadi masuk akal. Otomatis ngarang. Gimana tuh contohnya? Ini sering terjadi pada pasien dengan kerusakan otak tertentu, tapi ternyata kita semua juga ngelakuin itu dalam skala kecil. Ada eksperimen klasik dari Nisbet and Wilson. Orang disuruh milih stocking nilon mana yang paling bagus dari 4 pasang yang identik. Identik. Berarti sama semua dong? Iya, sama persis. Tapi orang-orang tetap milih salah satu. Nah, pas ditanya kenapa milih yang itu, mereka mulai ngarang alasan. Oh, yang ini tenunannya lebih halus lah, warnanya lebih bagus lah. Padahal semua sama. Otak mereka butuh alasan rasional buat pilihan yang sebenarnya acak. Jadi, dia ciptakan alasan itu. Lucu juga ya. Jadi tanpa sadar kita ini kadang jadi tukang ngarang kecil-kecilan gitu ya. Buat ngejelasin pilihan kita, ingatan kita, biar kedengeran logis. Bisa dibilang gitu. Kita punya kepribadian yang sedikit konfabulatif, kata Schultz. Termasuk mungkin pas kita lagi ngobrol sok tahu soal politik atau soal manfaat antioksidan terbaru, padahal kita nggak bener-bener paham detailnya. Itu nyambung ke fenomena modern jackass ya disebut di buku ya. Nah, iya. Ngomong seolah-olah kita pakar, padahal pengetahuan kita cetek banget soal itu. Lucunya lagi, kalau ada yang coba ngebantah omongan ngasal kita itu, kita bukannya mikir, oh iya ya, mungkin saya salah. Tapi malah bisa jadi makin ngotot, makin yakin sama fakta karangan kita. Wah, repot juga ya. Mengakui saya nggak tahu atau mungkin saya salah, itu ternyata emang susah. Susah banget. Ada ego yang terlibat di sana. Oke, jadi rasa yakin kita bisa menipu, ingatan kita nggak sempurna, dan kita punya bakat terpendam buat ngarang alasan atau penjelasan. Coba deh Anda yang dengerin, iseng-iseng ingat-ingat, pernah nggak sih ngotot soal ingatan tertentu, terus belakangan sadar, kayaknya nggak gitu deh ceritanya. Atau pernah nggak pas ditanya sesuatu yang nggak Anda tahu, bukannya bilang nggak tahu, malah coba ngarang jawaban biar kelihatan pinter. Ini semua nyambung ke cara kita ngebentuk keyakinan dan gimana kita mencerna bukti atau informasi. Nah, soal keyakinan, itu kan kayak fondasi cara kita memahami dunia ya. Betul, keyakinan itu kayak peta mental kita. Peta buat kita navigasi hidup. Ada keyakinan yang kita sadari banget, eksplisit kayak keyakinan politik atau agama. Tapi banyak juga yang implisit, otomatis, kayak keyakinan kalau matahari pasti terbit di timur besok. Nah, keyakinan ini juga ngebentuk pandangan kita soal diri sendiri kan? General theory of us gitu istilahnya. Iya, itu dia pandangan kita soal apakah saya ini menarik, kompeten nggak sih, dicintai nggak ya sama orang, aman nggak hidup saya. Itu semua keyakinan inti tentang diri kita. Nah, masalahnya kalau peta mental kita ini ternyata nggak akurat, nggak sesuai sama medan yang sebenarnya. Kayak contoh Alan Greenspan tadi. Betul, Alan Greenspan, mantan bos The Fed, Bank Sentral AS. Dia punya keyakinan kuat banget kalau pasar finansial itu bisa ngatur dirinya sendiri. Nggak perlu banyak campur tangan pemerintah, modal mentalnya gitu. Terus kejadian krisis finansial 2008. Nah, krisis itu kayak gempa bumi yang ngehancurin peta mentalnya dia. Bukti di lapangan nunjukin modelnya salah besar. Dia sendiri sampai bilang dalam rapat dengar pendapat, dia dalam kondisi shocked disbelief. Kaget nggak percaya kalau keyakinan fundamentalnya itu keliru. Itu menunjukkan betapa kuatnya keyakinan bisa bertahan ya, sampai akhirnya dibenturkan sama realitas yang keras. Kita ini emang punya dorongan kuat buat bikin teori, buat nyari penjelasan atas segala hal. Naluri berteori, theory drive. Iya, kita nggak nyaman sama ketidakpastian atau hal yang nggak bisa dijelasin. Masalahnya, kita sering terjebak dalam apa yang disebut naive realism. Naive realism, apa tuh? Itu anggapan, seringnya nggak sadar, kalau apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, itu adalah cerminan langsung dari realitas apa adanya. Jadi, persepsi saya sama dengan realitas, titik. Nggak ada ruang buat mikir kalau persepsi saya bisa aja salah atau terbatas. Oh, jadi kayak nggak ada jarak antara pikiran kita sama dunia luar gitu ya. Apa yang di kepala, ya itu faktanya. Kurang lebih gitu. Eksperimen Sally Ann pada anak-anak itu contoh klasik buat nunjukin ini. Yang soal permen dipindahin itu ya? Iya. Ya, anak kecil biasanya di bawah usia 4 tahun dikasih lihat cerita boneka. Sally taruh permen di keranjang, terus dia pergi main. Pas Sally pergi, datang Ann, dia pindahin permennya ke dalam kotak. Terus Sally balik lagi mau ambil permennya. Pertanyaannya, Sally bakal nyari permennya di mana? Anak kecil itu jawabnya gimana?
Dia jawab di kotak. Kenapa? Karena dia tahu permennya udah dipindahin ke kotak. Dia belum bisa paham kalau Sally yang nggak lihat proses pemindahan itu punya keyakinan yang salah tentang lokasi permen, yaitu masih di keranjang. Anak itu mikir pikiran Sally otomatis terupdate sesuai kenyataan terakhir. Dia belum punya theory of mind yang matang. Wah, menarik. Itu kan di anak kecil. Tapi naive realism ini bertahan nggak sih sampai dewasa? Dalam bentuk yang lebih halus, ya. Ini yang bisa bahaya kalau kita ketemu orang yang punya pandangan beda sama kita. Kalau kita secara nggak sadar menganut naive realism, pandangan saya sama dengan realitas, terus ada orang lain yang nggak setuju, apa kesimpulan kita tentang orang itu? Kalau pandangan saya itu realitas, berarti orang yang beda itu nggak ngerti realitas. Atau nggak mau lihat realitas, jangan-jangan dia bodoh. Atau sengaja nolak kebenaran. Nah, itu bisa mengarah ke the evil assumption. Kecenderungan buat nganggap orang yang nggak setuju sama kita itu bukan cuma salah, tapi juga bodoh, irasional, nggak logis, atau bahkan punya niat jahat. Karena kalau pandangan kita itu jelas-jelas kebenaran, satu-satunya penjelasan kenapa orang lain beda adalah karena ada yang salah sama orang itu. Wah, ini sering banget kejadian di debat politik atau isu sosial yang panas ya. Langsung ngecap lawan nggak rasional atau punya agenda tersembunyi. Betul. Padahal bisa aja dia punya informasi beda, pengalaman beda, atau nilai-nilai yang beda aja. Tapi naive realism bikin kita susah ngelihat itu. Oke, selain naive realism, cara kita ngolah informasi atau bukti itu sendiri juga sering jadi sumber kesalahan kan? Ada bias-bias gitu. Banget. Kita banyak pakai penalaran induktif, narik kesimpulan umum dari data atau pengalaman yang terbatas. Ini efisiensi buat ngambil keputusan cepat, misalnya jawab soal pilihan ganda. Kita lihat pola jawaban sebelumnya, terus nebak. Tapi risikonya? Risikonya ya kita bisa salah generalisasi, kayak cerita Don Leka di buku. Dia pengacara tahun 70-an. Waktu itu mayoritas pengacara pria. Jadi pas ketemu kolega baru dan istrinya, dia otomatis berasumsi istrinya itu bukan pengacara. Padahal bisa aja kan, tapi pengalaman dia membentuk stereotip. Itu contoh penalaran induktif yang keliru ya. Terus ada lagi bias yang kuat banget katanya, bias konfirmasi. Iya, confirmation bias. Ini musuh besar objektivitas. Kita punya kecenderungan alami buat secara aktif mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan kita yang udah ada. Sementara informasi yang bertentangan? Cenderung kita abaikan, kita cari-cari celah kelemahannya, kita anggap nggak valid, atau bahkan secara nggak sadar kita edit biar cocok sama pandangan kita. Atau lebih parah lagi, kita nggak ngeh sama sekali sama bukti itu. Kayak contoh Elizabeth O'Donovan yang ngotot konstelasi Orion itu adanya di musim panas. Padahal dia lagi lihat Orion jelas banget di langit musim dingin. Matanya lihat, tapi otaknya nolak karena nggak sesuai keyakinan. Padahal astronom di Cina udah nyatet fenomena itu rutin. Kenapa? Karena keyakinan Aristotelian, mereka bilang langit itu sempurna, abadi, nggak mungkin berubah. Jadi ya nggak kelihatan aja fenomena yang nggak sesuai itu, mental. Ada juga fallacy no true Scotsman ya. Itu gimana? Itu sejenis bias konfirmasi juga. Misalnya ada orang bilang, orang Skotlandia sejati nggak mungkin naruh gula di buburnya. Terus dikasih bukti, loh si Angus ini orang Skotlandia dan dia pakai gula di buburnya. Orang pertama tadi bukannya ngubah keyakinannya, malah bilang, kalau gitu si Angus bukan orang Skotlandia sejati. Jadi dia ngubah definisi biar keyakinannya tetap aman. Ngeles ya namanya. Susah banget ya ngelawan bias konfirmasi ini karena kayaknya otomatis gitu kerjanya. Iya, butuh usaha sadar yang ekstra. Makanya Charles Darwin itu dipuji karena kebiasaannya. Dia sengaja bikin catatan khusus setiap kali nemu fakta atau observasi yang bertentangan sama teori evolusinya yang lagi dia kembangin. Kenapa? Karena dia sadar banget pikiran kita cenderung lupa atau mengabaikan bukti yang nggak enak didengar itu. Jadi harus dicatat biar nggak hilang. Wah, itu tips bagus sih. Secara aktif cari yang nggak sesuai sama pendapat kita. Oke, ini refleksi penting buat kita semua nih yang dengerin. Coba pikirin, seberapa sering kita cuma mau dengerin berita atau opini dari sumber yang kita udah setuju? Seberapa cepat kita nolak argumen orang cuma karena nggak cocok sama pandangan kita? Bias-bias ini diam-diam kerja loh. Dan nggak cuma pikiran kita sendiri yang bisa menjebak. Lingkungan sosial kita, kelompok kita, itu juga punya peran gede banget dalam membentuk dan kadang membelokkan apa yang kita anggap benar. Nah, ini dia. Kesalahan itu bukan cuma urusan individu ya ternyata.
Jauh dari itu. Buku ini ngutip pemikir kayak Roger Bacon dan Francis Bacon yang udah dari zaman dulu bilang sumber utama kesalahan kita itu seringnya datang dari luar diri kita. Dari pengaruh otoritas yang kita turuti aja, dari adat kebiasaan turun-temurun, dari opini publik yang lagi rame, dari doktrin atau ajaran yang kita terima gitu aja tanpa kritis. Contoh paling jelas soal pengaruh sosial ini mungkin studi konformitas Solomon Asch ya, yang soal menilai panjang garis itu. Iya, itu studi klasik banget, tapi hasilnya selalu bikin kaget. Tugasnya kan gampang banget, bandingin panjang satu garis acuan sama 3 garis pembanding, mana yang sama panjang. Kalau sendirian, hampir semua orang jawab benar. Tapi kalau dikerjain bareng kelompok, Benernya udah disuruh sama peneliti buat jawab salah, kompak jawab salah, ternyata sebagian besar peserta asli jadi ikut-ikutan jawab salah juga. Mereka nyangkal apa yang jelas-jelas mata mereka lihat, cuma biar nggak beda sendiri sama kelompok. gila ya. Itu kan cuma kelompok orang asing loh. Apalagi kalau kelompoknya teman dekat atau keluarga. Makin kuat tekanannya. Bahkan, studi lanjutan pakai fMRI, alat pemindai otak, nunjukin penilaian kelompok yang salah itu bisa benar-benar mengubah cara otak si peserta memproses informasi spasial. Jadi bukan cuma pura-pura setuju di mulut, tapi persepsinya bisa ikut berubah. Wow. Tekanan konformitas itu sekuat itu ya. Ada contoh nyata nggak di sejarah? Ada. Buku ini nyebutin kasus hak pilih perempuan di beberapa wilayah pedalaman Swiss, kayak Kanton Appenzell Innerrhoden. Mereka baru ngasih hak pilih buat perempuan di tingkat kanton itu tahun 1990 loh. Serius? 1990? Negara maju kayak Swiss? Iya. Dan itu bukan cuma karena misogini atau pandangan kuno soal peran perempuan aja, tapi juga karena kuatnya tradisi komunal mereka. Misalnya tradisi Landsgemeinde, pertemuan terbuka tahunan di alun-alun, di mana semua warga pria dewasa, dulu bawa pedang, kumpul buat milih pejabat dan mutusin undang-undang secara langsung pakai angkat tangan. Oh, jadi ada unsur identitas kolektif dan kebanggaan sama tradisi itu ya? Banget. Memberikan hak pilih ke perempuan dianggap bakal merusak tradisi unik mereka itu, mengubah identitas komunal mereka, jadi ada ketakutan akan perubahan dan keinginan kuat buat mempertahankan cara kita yang udah turun-temurun. Meskipun di tempat lain, ide itu udah diterima luas puluhan tahun sebelumnya. Ini nunjukin gimana komunitas bisa mengunci anggotanya dalam keyakinan tertentu. Ini nyambung ke konsep yang disebut defisit ketidaksepakatan atau disagreement deficit. Maksudnya gimana tuh? Intinya, komunitas atau kelompok sosial kita itu cenderung menciptakan lingkungan di mana kita jarang ketemu sama perbedaan pendapat yang serius. Ada 4 lapis nih. Pertama, kita cenderung bergaul sama orang yang mirip sama kita. Mikirnya nggak jauh beda. Jadi keyakinan kita kelihatan lebih umum, lebih normal daripada yang sebenarnya. Kayak tinggal di gelembung. Oke, itu sering kerasa sih. Terus yang kedua? Kedua, komunitas itu kayak ngasih perlindungan dari ide-ide atau pandangan dari luar yang mungkin beda atau menantang. Kita jadi kurang terpapar alternatif. Ketiga, Ketiga, kalaupun tidak ketemu sama perbedaan pendapat, kita cenderung mengabaikannya atau nggak menganggapnya serius. Apalagi kalau datangnya dari orang luar kelompok kita. Dianggap nggak relevan atau nggak ngerti konteks kita. dan terakhir yang keempat. Keempat, seringkali komunitas itu sendiri secara halus atau kadang nggak halus menekan perbedaan pendapat dari dalam. Orang yang punya pandangan beda bisa dianggap aneh, nggak loyal, atau bahkan pengganggu harmoni. Jadi orang malas atau takut buat menyuarakan ketidaksetujuan. Wah, kombinasi keempat hal ini bikin kita kayak terkurung di echo chamber ya. Cuma dengerin gema dari suara kita sendiri dan orang-orang yang sepaham. Tepat. Dan kondisi kayak gini bisa bahaya banget, bisa mengarah ke apa yang disebut psikolog Irving Janis sebagai groupthink. Groupthink. Sering dengar istilah itu. Apa persisnya? Groupthink itu kondisi di mana sebuah kelompok jadi begitu terobsesi sama keharmonisan internal dan mencapai kesepakatan bulat, sampai-sampai kemampuan mereka buat berpikir kritis dan mengevaluasi alternatif secara realistis jadi lumpuh. Opsi-opsi lain nggak dipertimbangin serius, resiko diabaikan, kritik dibungkam. Tujuannya bukan lagi nemuin solusi terbaik, tapi menjaga kekompakan kelompok. Dan ini bisa menghasilkan keputusan yang buruk banget ya. Buruk banget. Janis meneliti beberapa kasus sejarah politik luar negeri AS, kayak kegagalan invasi Teluk Babi di Kuba, eskalasi Perang Vietnam, dan dia berargumen kalau groupthink berperan besar di sana. Ada juga yang bilang ini terjadi menjelang Perang Irak tahun 2003.
Kelompok pengambil keputusan jadi terlalu optimis, mengabaikan peringatan dan menekan suara-suara skeptis. Ngeri juga ya dampaknya. Terus gimana dong cara ngelawan grup ting ini kalau kita ada di dalam kelompok? Janis sendiri ngasih beberapa saran. Pertama, pemimpin kelompok harus secara eksplisit mendorong anggota buat ngajuin keberatan dan keraguan. Jangan hukum orang yang beda pendapat. Kedua, bisa juga nunjuk satu atau beberapa orang secara formal buat jadi advokat setan, devil's advocate. Tugas mereka khusus buat nyari kelemahan argumen mayoritas dan ngajuin alternatif. Jadi sengaja diciptakan oposisi internal gitu ya? Iya. Ketiga, penting banget buat aktif cari masukan dan kritik dari orang di luar kelompok inti pengambil keputusan. Jangan cuma ngobrol sama orang dalam aja. Ada contoh menarik nih dari tradisi hukum Yahudi kuno, Talmud. Gimana tuh? Dalam kasus pengadilan yang hukumannya bisa mati, kalau semua hakim di panel itu setuju bulat kalau terdakwa bersalah, si terdakwa malah dibebaskan. Loh kok gitu? Bukannya kalau semua setuju berarti udah yakin banget? Justru itu, mereka mikir kalau nggak ada satupun hakim yang punya keraguan atau ngelihat dari sudut pandang beda dalam kasus sepenting itu, berarti proses pertimbangannya kemungkinan besar kurang mendalam, kurang kritis. Kesepakatan bulat total itu malah dianggap sebagai tanda bahaya. Mungkin ada groupthink atau tekanan konformitas yang bermain. Jadi butuh setidaknya satu suara dissenting. Wah, prinsip yang bijak banget ya. Beda pendapat itu justru sehat. Oke, refleksi lagi nih buat Anda yang dengerin. Coba perhatiin dinamika di kelompok atau komunitas Anda. Entah di tempat kerja, lingkaran pertemanan, atau bahkan forum online. Apakah ada keterbukaan buat dengerin pandangan yang beda? Atau orang cenderung cari aman, ikut arus saja? Dan ini penting karena seringkali momen kita sadar kalau kita salah, itu justru dipicu oleh adanya suara atau bukti yang berbeda. Entah dari orang lain atau dari kenyataan itu sendiri. Nah, pertanyaannya, kalau akhirnya kita sadar kita salah, gimana biasanya respons kita? Ini juga bagian penting dari cerita menjadi salah. Iya, bener juga. Kan nggak semua orang langsung, oh ya saya salah. Ada macam-macam reaksi ya. Banget. Di satu ujung spektrum ekstrim, ada orang yang kayaknya nggak pernah mau ngaku salah sama sekali. Keyakinan mutlak bahwa diri sendiri atau kelompoknya itu nggak mungkin salah. Ini inti dari apa yang disebut zealotry atau fanatisme. Jadi keyakinan absolut itu bisa bahaya ya? Bisa banget. Sejarah penuh contoh. Dari sekte zilot Yahudi kuno yang terkenal brutal sampai masa-masa kelam kayak inkuisisi. Kepastian moral atau ideologis yang absolut sering jadi pembenaran buat menindas, memaksa, bahkan menghancurkan siapapun yang dianggap sesat atau beda pandangan. Karena kalau kita udah pegang kebenaran mutlak, ya ngapain lagi dengerin yang lain? Serem ya kalau udah gitu. Nah, di sisi lain spektrum ada keraguan, doubt. Gimana pandangan kita soal keraguan? Nah, ini juga menarik. Kita tuh sering nggak nyaman sama keraguan. Baik ragu sama diri sendiri maupun lihat keraguan pada pemimpin kita. Coba aja lihat perdebatan soal Pangeran Hamlet di karya Shakespeare. Keraguan-raguannya itu kelemahan tragis atau justru respons yang wajar dan manusiawi terhadap situasi yang super rumit dan ambigu. Nggak ada jawaban gampang. Atau di politik modern, politisi yang kelihatan sering berubah pikiran atau plin-plan, kayak John Kerry waktu kampanye Presiden AS, sering dicela habis-habisan. Sementara figur yang tampil tegas dan yakin, meskipun mungkin kebijakannya belakangan terbukti salah, kayak George W. Bush dalam beberapa isu, kadang malah lebih disukai sebagian orang. Betul. Seolah-olah ragu itu tanda nggak kompeten atau nggak punya pendirian. Kita bahkan cenderung meremehkan pemilih yang belum menentukan pilihan, undecided voters, dianggap nggak ngerti atau nggak peduli. Padahal mungkin aja mereka justru lagi berpikir keras, menimbang-nimbang. Jadi kita punya hubungan yang agak ambivalen ya sama keraguan. Pengennya kepastian, tapi kepastian absolut juga bisa bahaya. Tepat. Nah, ketika kita dihadapkan sama bukti nyata kalau kita salah, apalagi kesalahan besar, respons umum lainnya yang sering muncul tapi problematis adalah penyangkalan. Denial gitu ya. Iya, nolak buat ngelihat atau menerima kenyataan yang nggak enak itu. Sigmund Freud ngelihat ini sebagai mekanisme pertahanan ego buat melindungi diri dari kecemasan. Elizabeth Kubler-Ross juga masukin penyangkalan sebagai tahap awal dalam proses berduka. Denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Jadi penyangkalan itu bisa dimaklumi dalam kondisi tertentu, kayak trauma atau kehilangan. Bisa jadi, sebagai respons psikologis awal, mungkin wajar,
Tapi jadi masalah besar kalau penyangkalan itu dipakai buat terus-menerus lari dari tanggung jawab atas kesalahan yang udah jelas buktinya. Contoh ekstrim yang disebut di buku itu Jaksa Agung Montana Michael McGrath. Oh, yang kasus Jimmy Ray Bromgard itu ya? Yang salah tuduh perkosaan anak. Iya, Bromgard udah dipenjara 15 tahun, terus muncul bukti DNA definitif yang nunjukin dia nggak bersalah sama sekali. Tapi si Jaksa Agung ini, yang dulu nuntut dia, mati-matian nolak bukti DNA itu. Dia nggak mau ngakuin sistem hukum udah bikin kesalahan fatal di bawah pengawasannya, sampai ngarang teori-teori aneh dan nggak masuk akal soal gimana sampel biologis, sperma pelaku asli, bisa nyampe ke pakaian dalam korban. Pokoknya nolak terima kenyataan. Itu sedih dan bikin marah sih ngelihatnya. Penyangkalan bisa sekuat itu ya, bahkan di hadapan sains. Bisa. Karena mengakui kesalahan sebesar itu berarti mengakui kegagalan sistem, kegagalan personal, dan itu berat banget konsekuensinya. Tapi untungnya nggak semua orang bereaksi dengan penyangkalan ya. Ada juga respon penerimaan, acceptance, meskipun mungkin butuh perjuangan batin yang luar biasa. Kisah Penny Berensen ini kontras banget sama jaksa tadi. Iya, kisah Penny ini luar biasa menyentuh dan inspiratif. Dia korban serangan brutal tahun 1985 dan dia sangat yakin mengidentifikasi pelakunya adalah Stephen Avery. Kesaksiannya jadi kunci Avery di penjara. Dia hidup bertahun-tahun dengan keyakinan itu. Terus gimana pas bukti DNA muncul belasan tahun kemudian? Bukti DNA itu nunjukin dengan pasti kalau bukan Avery pelakunya, tapi orang lain. Buat Penny, momen itu hancur banget. Dia bilang di buku, menyadari kalau dia salah identifikasi dan kesalahannya itu bikin orang nggak bersalah di penjara selama 18 tahun, rasanya jauh lebih buruk daripada hari penyerangan itu sendiri. Beban rasa bersalahnya luar biasa. Tapi dia nggak menyangkal kan? Sama sekali enggak, dia langsung terima fakta itu. Dia merasa bertanggung jawab penuh atas kesalahannya. Dia bahkan nulis surat permintaan maaf yang tulus banget buat Avery, dan kemudian setelah Avery bebas, dia memberanikan diri buat ketemu langsung sama Avery. Itu butuh keberanian yang nggak kebayang. Wow, itu contoh penerimaan yang heroik ya, bisa dibilang, menerima kesalahan fatal dan konsekuensinya. Bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, itu bisa jadi titik balik. Bisa jadi katalisator buat perubahan dan bahkan transformasi diri yang mendalam. Transformasi. Maksudnya berubah jadi orang yang beda gitu. Bisa jadi. Contoh yang paling dramatis mungkin kisah C.P. Ellis, yang diceritain juga di buku. Dia ini dulunya pemimpin cabang Ku Klux Klan KKK di Durham, North Carolina, tahun 60-an awal 70-an. Jadi dia sangat rasis, sangat percaya supremasi kulit putih. Terus gimana dia bisa berubah? Ceritanya panjang, tapi intinya, dia terpaksa ikut dalam sebuah program lokakarya selama 10 hari yang tujuannya membahas masalah desegregasi sekolah di kota itu. Yang bikin unik, dia diminta jadi salah satu ketua panitia lokakarya itu, bersama dengan seorang aktivis kulit hitam perempuan yang militan, namanya Ann Atwater. Awalnya mereka berdua benci banget satu sama lain. Wah, kebayang tegangnya. Terus apa yang terjadi? Selama proses kerja bareng itu, C.P. Ellis pelan-pelan mulai melihat sisi manusiawi dari Ann Atwater dan aktivis kulit hitam lainnya. Dia mulai dengerin cerita mereka soal kesulitan hidup, diskriminasi, kemiskinan. Dan dia mulai sadar, ternyata banyak kesamaan antara perjuangan ekonomi orang kulit putih miskin kayak dia, sama orang kulit hitam miskin. Musuh mereka sebenarnya bukan satu sama lain, tapi sistem yang nggak adil. Jadi dia mulai melihat kesamaan bukan perbedaan. Tepat. Dia mulai mempertanyakan ideologi KKK yang selama ini dia anut. Dia sadar kalau kebencian rasial itu cuma dimanfaatin sama elit buat mecah belah kelas pekerja. Puncaknya, di akhir lokakarya itu, di depan semua peserta, C.P. Ellis dengan berlinang air mata merobek kartu keanggotaan KKK-nya dan menyatakan dia nggak mau lagi jadi bagian dari itu. Luar biasa. Itu perubahan yang radikal banget. Banget. Dia bertransformasi total. Dari seorang pemimpin KKK, dia jadi aktivis serikat buruh yang gigih memperjuangkan hak-hak semua pekerja, tanpa pandang ras. Dia bahkan kemudian jadi teman baik sama Ann Atwater. Dia sering bilang kalau momen menyadari kesalahannya dan berubah itu adalah momen paling membebaskan dalam hidupnya. Wow. Kisah C.P. Ellis ini benar-benar nunjukin ya, mengakui kesalahan fundamental dalam cara pandang kita itu bisa membuka jalan buat jadi versi diri kita yang lebih baik, lebih manusiawi. Betul, ini membawa kita pada dua cara pandang soal kesalahan yang disimpulkan di buku. Ada model pesimis, yang ngelihat kesalahan itu sebagai cacat, aib, kegagalan dari masa lalu yang harus disesali atau dilupakan. Dan model optimis.
Model optimis yang mungkin diilustrasikan filsuf Hegel dengan analogi kuncup bunga buah. Kesalahan itu dilihat sebagai bagian alami dari proses pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan. Kayak kuncup yang salah kalau dibandingin sama bunga. Atau bunga yang salah dibandingin sama buah. Tapi ketiganya adalah tahap penting dalam satu proses utuh. Kita nggak dihancurkan oleh kesalahan masa lalu kita, tapi kita dibentuk olehnya. Kesalahan itu jadi bagian dari cerita perkembangan kita. Jadi kita adalah hasil dari semua pengalaman kita, termasuk pengalaman salah itu ya. Kurang lebih gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Anda renungkan. Pengalaman salah mana dalam hidup Anda yang rasanya paling membentuk atau mengubah diri Anda jadi seperti sekarang? Dan kalau boleh jujur sama diri sendiri, biasanya gimana sih reaksi pertama Anda pas sadar banget udah bikin kesalahan besar? Penyangkalan dulu kah? Langsung terima? Atau ada tahap-tahapnya? Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merah dari obrolan panjang kita ini ya, kesimpulannya kesalahan itu ternyata bukan sekedar cacat sistem yang harus dihindari mati-matian, tapi lebih kayak fitur penting dalam software kemanusiaan kita. Betul, bagian tak terpisahkan dari proses belajar, berpikir, berimajinasi, dan ya, jadi manusia seutuhnya. Memahaminya itu bukan cuma soal gimana caranya biar performa kita lebih baik atau nggak ngulang salah yang sama aja. Tapi lebih dalam lagi ya, soal memahami diri sendiri, memahami cara kerja pikiran kita, dan memahami dunia di sekitar kita secara lebih utuh, lebih realistis. Tepat. Kita udah lihat tadi gimana rasa yakin yang membara itu bisa nipu banget. Gimana ingatan kita ternyata rapuh dan bisa dikarang. Gimana pikiran kita penuh sama bias-bias tersembunyi, kayak bias konfirmasi atau naif realism. Dan juga betapa kuatnya pengaruh lingkungan sosial, kelompok kita, dalam ngebentuk apa yang kita anggap benar atau salah. Kadang, tanpa kita sadari, kita ikut arus aja. Dan mungkin pelajaran terpentingnya adalah menerima kemungkinan kalau kita bisa salah. Mengakui kerapuhan atau fallibility kita itu bukanlah tanda kelemahan. Justru sebaliknya. Malah jadi langkah pertama menuju kekuatan ya. Iya, kekuatan buat apa? Buat pemahaman yang lebih jernih, buat hubungan yang lebih jujur sama orang lain, buat pemecahan masalah yang lebih efektif, dan bahkan, seperti yang kita lihat di kisah C.P. Ellis tadi, buat transformasi pribadi yang luar biasa. Mengakui salah itu bisa membebaskan. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran provokatif dari buku ini yang tadi sekilas disebut, tapi mungkin menarik buat direnungkan lebih lanjut sama pendengar kita. Yang mana tuh? Gagasan bahwa kadang-kadang kita bisa menemukan kepuasan yang lebih dalam saat menyadari diri salah daripada saat merasa benar. Ini kan kedengarannya paradoks banget ya, aneh gitu. Hahaha, iya. Gimana mungkin sih pengalaman gue salah nih bisa terasa lebih memuaskan daripada perasaan, yes, gue benar. Kepuasan macam apa yang dimaksud di sini? Nah, itu dia pertanyaannya. Mungkin kepuasan karena akhirnya ngelihat sesuatu dengan lebih jelas, atau kelegaan karena lepas dari beban mempertahankan keyakinan yang keliru, atau sensasi penemuan sesuatu yang baru dan lebih benar, yang menggantikan yang lama. Menarik buat dipikirin. Mungkin itu sesuatu yang bisa Anda, para pendengar, renungkan sendiri ya. Pernahkah Anda merasakan secercah kepuasan aneh semacam itu saat menyadari sebuah kesalahan? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak sesi kupas tuntas kita kali ini. Semoga ada 1-2 aha momen atau percikan pencerahan yang berguna buat Anda bawa pulang. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di kajian mendalam kita berikutnya.